Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajaran hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas tentang negeri Palestina. Setelah kita bahas ada 3 alasan bagaimana yang menyebabkan Israel makin berani untuk menyerang, memperluas, bahkan mengabaikan apapun celaan, kecaman kepada dia pada saat menyerang Palestina, kembali menyerang, memperluas wilayah mereka, bahkan menyiksa penduduk Palestina. Maka faktor-faktor, 3 faktor yang kita bahas itu menjadi sesuatu yang memang ya boleh dikatakan sangat memalukan bagi umat Islam, terutama faktor 3, yaitu apa? Kaum muslimin jadi sangat terhina dengan adanya pimpinan mereka, pimpinan bangsa Arab yang kemudian bersikap hina dan menerima Israel, membiarkan Palestina diserang oleh Israel. Kita lanjutkan halaman 30 di sini, ya. Dengan adanya faktor-faktor itulah Yahudi begitu percaya diri dalam melakukan aksi-aksi kriminalnya terhadap bangsa Palestina. Ini betul-betul kriminal, merampas wilayah, merampas tanah, bahkan orang yang sudah tinggal dengan nyaman sesuai dengan perbatasan yang awalnya mereka sepakati, mereka usir, mereka ambil, mereka runtuhkan rumah-rumah kaum muslimin. Ya, jadi betul-betul memang kriminal sekali. Dan juga Amerika yang pada saat itu tengah merancang serangannya ke Irak, ya, dan mempersiapkan berbagai kesempatan yang relevan, menganggap tidak perlu lagi mempersiapkan kondisi untuk memperbaiki citranya. Jadi Amerika tahun 2003 itu sudah betul-betul tidak peduli lagi terhadap istilahnya itu kata dunia, ya. Tidak lagi peduli terhadap urusan orang-orang itu akan mengecam Amerika, karena faktanya pada tahun 2003 itu adalah sebagai ujung dari bagaimana Amerika memproklamirkan. Jadi Amerika itu benar-benar menyatakan gitu ya, bahwa dialah satu-satunya negara adidaya. Jadi dulu itu jadi gini, negara adidaya sejak zaman dahulu itu banyak. Jadi dulu itu pernah ada Persia dan Romawi. Setelah Persia dan Romawi, Islam menjadi adidaya sampai lama. Jadi yang menguasai dunia yang pada saat itu negara-negara di dunia mengikuti kebijakan, mengikuti arahan dan juga bagaimana konstelasi, bagaimana hubungan internasional di antara mereka itu ditentukan oleh negara adidaya. Terus setelah Islam ini ada Inggris, termasuk Prancis, ya kan? Kemudian juga pada saat itu juga muncul negara adidaya yang lain setelah Inggris dan Prancis, ya, Amerika, Uni Soviet bersama mereka, ya kan?
Inggris dan Prancis. Ini juga adalah negara adidaya. Berikutnya Cina. Tapi berikutnya setelah tahun 60-an, tahun 1961, Inggris dan Prancis ini tersingkir. Nah, yang tersisa jadi negara adidaya itu cuma Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu. Tapi Uni Soviet ini kena tipu Amerika dengan apa? Dengan perlombaan senjata pemusnah massal dan perang bintang. Jadi perang bintang itu adalah ngepranknya Amerika kepada Soviet, sehingga Soviet ini babak belur habis-habisan dalam masalah ekonomi. Sampai tahun 1982, ya 82 sampai 86 pada waktu itu betul-betul puncaknya Amerika melemahkan dan menghancurkan Uni Soviet. Ya. Dan tahun 90-an Soviet bubar. Betul-betul runtuh, hancur. Bukan cuma karena Amerika yang betul-betul membuat perekonomian Soviet itu juga hancur, tapi memang ideologi kapitalisme itu lebih pada saat itu ya lebih bisa bertahan ketimbang ideologi sosialis komunis. Ya. Nah, hancurnya Uni Soviet tahun 90-an ya pada waktu itu dengan muncul negara-negara bekas Uni Soviet dengan Rusia, membuat Amerika mulai menjadi satu-satunya, sampai konstelasi dunia mulai berubah, dan mulai puncak betul-betul Amerika uji kasus, ya, uji coba bertingkah laku nyeleneh istilahnya, dengan tidak lagi memperdulikan negara manapun tahun 2003 ini. Pada saat Amerika menyerang Irak. Nah, jadi Amerika menjadi satu-satunya pada saat itu. Makanya pada saat itu dia sedang ponggah-ponggahnya, sedang sombong-sombongnya. Jadi dia tidak peduli lagi terhadap citra dirinya di negara manapun, karena istilahnya jagoan, preman, mau mabuk kayak apapun nggak ada masalah. Gitu. Istilahnya begitu. Bahkan ya kan, citra secara internasional maupun dalam negeri. Jadi dengan dalam negeri pun dia tidak peduli lagi, ya, yaitu dengan menutup-tutupi aksi brutalnya dalam serangannya terhadap Irak. Jadi gitu. Nanti negeri Irak kita bahas sendiri ya. Pada tanggal 24 Juni 2002 Masehi, Presiden Bush menyodorkan sejumlah konsep seputar penyelesaian krisis Timur Tengah. Jadi dia mulai menyebarkan konsep yang menurut Amerika adalah konsepnya dia, ya, dengan mewujudkan negara bagi bangsa Palestina yang sifatnya terbatas dan diatur oleh berbagai syarat yang berdampingan dengan Israel. Jadi konsep dua negara menurut Amerika. Palestina dikasih negara dengan batas-batas tertentu, tapi lucu, tidak mempunyai angkatan perang, ya. Kemudian juga keamanan di bawah Israel, jadi keamanannya diatur oleh Israel, gitu ya. Termasuk juga cuma punya wilayah saja, dan presiden, dan juga itu pun nggak bisa ngapa-ngapain Palestina pada waktu itu. Nah, jadi gitu. Jadi ada konsep dua negara. Jadi seolah-olah negara Palestina ini sudah merdeka, dan ini pun menjadi peredam dari amarah kaum muslimin di belahan bumi yang lain yang benar, ya, yang seharusnya mengusir Israel. Jadi agak teredam pada waktu itu. Ya. Konsep Bush tersebut diberi nama peta jalan damai. Ya. Berbagai media massa, terutama yang ada di Amerika, secara terus-menerus membicarakan konsep peta jalan damai Bush tersebut, dan menyatakan bahwa hal itu sangat penting bagi penyelesaian krisis Timur Tengah. Jadi seolah-olah peta jalan damai itu adalah jalan keluar yang paling solutif, yang paling mantap, yang paling baik untuk Palestina. Jadi Palestina diberi kemerdekaan, ya, diberi wilayah, diberi negara yang bisa mengatur
dirinya sendiri katanya. Padahal untuk menjaga keamanan wilayahnya sendiri, Palestina tidak punya apapun, tidak punya aparat apapun di situ. Ya. Perbincangan seputar peta jalan damai itu berlanjut hingga Bush menyerang Irak pada tanggal 19 Maret 2003 Masehi, yang berakhir tanggal 30 April 2003 Masehi. Ya, jadi Irak diserang pada waktu itu. Pada hari itu juga dia menyatakan konsep peta jalan damai secara resmi, lalu menyerahkannya kepada Perdana Menteri Otoritas Palestina Abu Mazen dan Perdana Menteri Israel Sharon, ya, pada tanggal 30 April 2003 Masehi. Jadi 30 April 2003 Masehi disodorkanlah peta jalan damai untuk ditandatangani oleh PLO dan juga oleh Palestina pada waktu itu, dan juga siapa? Israel. Seolah-olah saat itu Palestina sudah selesai, jadi sudah merdeka, punya negara sendiri, gitu. Nah, mencermati tujuan yang ingin dicapai oleh peta jalan damai, tercermin bahwa konsep itu diterapkan untuk meraih tujuan-tujuan sebagai berikut. Ternyata ada maksudnya. Ini peta jalan damai yang dimaksud oleh Amerika ini punya tujuan. Apa? Kita ungkap di sini. Pertama, peta jalan damai pada hakikatnya lebih merupakan pengantar jalan menuju serangan terhadap Irak daripada sebagai langkah awal menuju penyelesaian krisis Palestina. Hal ini bisa diketahui karena seruan Bush tanggal 24 Juni 2002 Masehi dilakukan dalam masa persiapan memerangi Irak. Perbincangannya terus berlanjut hingga dimulainya serangan terhadap Irak pada tanggal 19 Maret 2003 Masehi. Itu terungkap melalui manuver sejumlah utusan pemerintah Amerika ke kawasan Timur Tengah yang terkesan mondar-mandir dan selalu membincangkan konsep Bush untuk menyelesaikan krisis Palestina dengan mewujudkan dua buah negara yang bertetangga di Palestina. Opini umum terbentuk bahwa pemerintah Amerika merencanakan untuk memberikan tatanan tertentu kepada Yahudi agar mereka dapat menerima berdirinya sebuah negara bagi bangsa Palestina berdampingan dengan mereka. Ya. Pemerintah Amerika menganggap bahwa situasi yang akan muncul dan gagasan tersebut akan mampu meredam pengaruh serangannya terhadap Irak. Jadi gini, ini nanti kita bahas ya tentang Irak. Peta jalan damai ini adalah betul-betul boleh dibilang sebagai pijakan yang kokoh bagi Amerika di Palestina, ya, di Timur Tengah. Karena di Palestina, Timur Tengah itu kita ingat ada usulan Inggris. Inggris pada saat pertama kali menyetujui setelah keruntuhan Daulah Khilafah, Palestina dibiarkan, istilahnya itu dilumat oleh Israel, dikirim orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia untuk tinggal di Palestina, dan kemudian mencaplok negara Palestina. Konsep Inggris itu adalah one state, satu negara, yaitu negara Israel. Jadi kita sudah bahas. Konsep Inggris itu adalah satu negara, yang negara itu adalah negara Israel. Palestina adalah salah satu etnis, salah satu suku bangsa yang ada di negara Israel. Begitu menurut Inggris. Jadi Inggris itu pengen gak ada negara Palestina, yang ada adalah negara Israel. Ya. Tapi Amerika jalannya itu pengennya itu dengan dua negara, ada Palestina dan juga ada Israel. Mereka saling bersaing, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada saat adanya sodoran dari George Bush ini dengan peta jalan damai, itu sebenarnya, ya kan, mengokohkan tancapan pengaruh Amerika di Timur Tengah dengan alasan, ya kan, banyak hal lah, dengan alasan ya tadi berhak
hidup damai dan sebagainya. Padahal salah satunya itu adalah supaya Palestina ini tidak menjadi permasalahan yang terus bisa berkobar di tengah-tengah umat Islam. Jadi meredakan perjuangan umat Islam untuk memerdekakan atau mengembalikan Palestina dari cengkeraman Israel. Toh faktanya Palestina itu sudah merdeka, gitu kira-kira. Nah, makanya dikatakan peta jalan damai ini adalah sodoran Amerika, usulan dari Amerika yang saat itu dilakukan sebelum serangan Amerika ke Irak. Ya kan? Jadi ini pengantar. Ini yang pertama. Jadi bukan cuma sebatas, ya kan, adanya peta jalan damai itu, gitu. Jadi pengantar serangan Amerika ke Irak. Nanti kita bahas tentang bangsa Irak, ya, negeri Irak. Nah, yang kedua, dengan demikian para kaki tangan Amerika yang berada dalam posisi yang amat sulit. Nah, nih kaki tangan itu maksudnya gini. Kan Amerika ini sudah jadi negara adidaya. Jadi tahun 1961, sebelum tahun 1961, negara adidaya itu ada 4. Pada waktu itu. Apa? Ada Inggris, ada Prancis, ada Uni Soviet. Tahun 1961, perundingan antara Amerika dengan Uni Soviet itu menyebabkan Inggris dan Prancis tersingkir. Inggris itu jadi betul-betul makin melemah, bahkan hilang pengaruhnya, bahkan gak lagi dianggap sebagai negara adidaya, bahkan menjadi apa? Pihak yang betul-betul istilahnya itu kedikdayaannya rontok. Tahun 1961 itu. Ya, pada waktu itu Presiden Amerika John F. Kennedy. Sejak itu yang jadi negara adidaya itu 2, yaitu apa? Amerika dan Uni Soviet. Nah, Amerika dan Uni Soviet ini punya pengikut, punya negara-negara pengekor, termasuk kita jadi negara pengekor. Apakah pengekor Soviet atau pengekor Amerika pada waktu itu? Akhirnya tetap mantap mengikutilah itu pada Amerika, bukan Soviet lagi. Ya, karena manuver di dalam negeri yang terjadi pada waktu itu. Dan negara-negara lain juga gitu. Saudi, semua negara, termasuk pada waktu itu negara yang bisa dikatakan tidak menjadi negara pengikut tetapi menjadi negara independen. Negara bebas yang kemudian mengamati, tapi dia punya cara mengikuti bagaimana adidaya negara adidaya itu berkiprah di dunia internasional. Termasuk itu adalah apa? Inggris sendiri dan Prancis ngikutin langkah Amerika. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan apa? Kaki tangan Amerika. Jadi 2 nih, kaki tangan Soviet, kaki tangan Amerika. Soviet misalnya ada Cina, ada Kuba, ada Korea Utara, ya kan, ada negara-negara sosialis lainnya, ada Yugoslavia pada waktu itu. Nah, Amerika banyak, Filipina, Singapura dan sebagainya. Inggris juga masih punya pengikut, ada Malaysia, ada Brunei, ya kan, dan juga negara-negara lainnya yang ada di dunia. Pasti pada saat itu menjadi 2 kutub, yaitu apa? Amerika dan Uni Soviet. Nah, saat Soviet runtuh, negara-negara bekas pengikut Uni Soviet ini bagaimana? Berhamburan. Maksudnya nggak jelas siapa tuannya. Ada yang ikut Amerika, ya kan? Polandia pada waktu itu juga. Dan negara-negara sosialis pada waktu itu apa? Ikut Amerika. Ada yang kemudian bertahan. Ada yang kemudian menjadi ya banyak pada saat itu. Termasuk makin kuatnya pengikut negara Amerika, negara pengikut Amerika. Nah, saat Amerika sendirian, Amerika menyerang Irak. Negara-negara pengikutnya jadi kagok, mau mengecam karena Irak saudara dia, termasuk negara-negara di Timur Tengah juga susah karena tuannya yang nyerang, Pak. Mau diam saja juga
Nggak enak karena ini saudaranya, bahkan akhirnya mendukung. Makanya para kaki tangan Amerika berada dalam posisi yang amat sulit. Mereka mendukung invasi Amerika ke Irak dengan serangan brutal dan terang-terangan. Ya, masyarakat dengan sendirinya mengetahui keberadaan mereka sebagai kaki tangan Amerika. Mereka berada dalam posisi sulit di depan masyarakatnya sendiri. Termasuk pada waktu itu ada Saudi, ya kan? Ada Yaman, ada Mesir, ada Pakistan yang menjadi kaki tangan Amerika pada waktu itu. Termasuk negeri ini diam saja, bingung, ya kan? Jadi posisinya susah pada waktu itu. Amerika lalu merancang untuk melontarkan isu baru kepada mereka berkenaan dengan keadilan Amerika di kawasan Timur Tengah melalui pernyataan apa? Lihatlah Amerika, mereka menyatakan perang terhadap Irak, tetapi mereka pun menekan Yahudi agar setuju berdirinya sebuah negara bagi bangsa Palestina. Paham? Jadi peta jalan damai itu sebagai apa? Kampanye Amerika untuk mendapat dukungan dari negara yang mengikutinya, dari negara yang nggak ngapain, nggak bersikap saat Irak dianeksasi, diserang oleh Amerika. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak perlu bantuin Amerika, nggak perlu bantuin Irak, toh faktanya Palestina dikasih merdeka gitu. Padahal merdekanya secara semu. Ini yang menjadi apa ya, dilema pada negara-negara pengikut Amerika. Dan yang ketiga, ya, serangan Amerika ke Irak itu, peta jalan damai itu menyebabkan apa? Eropa sudah banyak membicarakan penyelesaian bagi krisis Timur Tengah, Palestina dan Israel. Krisis tersebut bagi mereka jauh lebih urgen rumusan penyelesaiannya daripada memunculkan krisis baru di Irak. Oleh karena itu Amerika berkeinginan untuk memotong jalan yang sedang ditempuh Eropa. Amerika menghendaki konsep peta jalan damai menjadi jawaban bagi Eropa bahwa penyelesaian untuk krisis tersebut telah tersedia, yaitu peta jalan damai. Jadi Eropa lagi ingin menempatkan di Palestina itu satu negara, yaitu apa? Israel. Palestina nggak ada negaranya, jadi Israel saja. Lah ternyata Amerika nyerang Irak. Daripada krisis berikutnya, Eropa ini Inggris dan Prancis yang menjadi motor penggeraknya. Ya gimana ini? Apakah menerima saja atau tidak? Amerika ya tadi yang namanya satu-satunya negara adidaya, akhirnya ya dengan sombong, ya dengan angkuh dia ini bagaimana menyatakan tadi, ya inilah peta jalan damai yang layak untuk Palestina dan Israel. Nah sejauh ini Amerika berhasil dalam melaksanakan keinginannya. Peta jalan damai dengan berbagai keburukannya memposisikan kekuasaan dan para penguasa Arab sebagai penolong. Penguasa Arab telah memberikan syarat persetujuan atas didirikannya sebuah negara bagi Palestina. Padahal mereka tahu bahwa yang ada dalam tahapan-tahapan peta jalan damai tersebut justru akan menjadikan negara yang akan didirikannya itu hanyalah sebuah nama tanpa ada substansinya. Jadi sebenarnya mereka tahu negara Palestina dalam peta jalan damai itu cuma pura-pura. Gimana negara nggak punya keamanan, nggak ada di tangan negaranya sendiri pada waktu itu, nggak punya itu untuk mengatur keamanannya sendiri, nggak bisa. Tidak diberlakukan hukum yang memang hukum itu adalah hukum Palestina misalnya. Pada waktu dahulu Palestina itu bagian dari Daulah Khilafah yang menerapkan syariat Islam pada waktu itu. Gimana ini? Nggak ada. Nah, padahal harusnya ini ditolak. Akhirnya ya tadi bukan ditolak karena ngikutin apa rencana Inggris, tidak. Harusnya diapain? Direbut Palestina itu dari Israel.
Ya. Nah, Eropa sendiri telah menginjak-injak peta jalan damai dan menjadikannya sebagai peta internasional bagi 4 negara besar, yaitu Amerika, Eropa, Rusia, dan PBB. Pertemuan-pertemuan yang berlangsung hanya berputar membahas peta baru itu. Berbagai delegasi dibuat mondar-mandir antara otoritas Palestina, Eropa, PBB, juga Amerika. Meski demikian, Amerika sama sekali tidak serius melaksanakannya. Amerika benar-benar gelisah berkenaan dengan serangannya terhadap rejim yang ada di Irak. Situasinya menjadi lebih berbahaya karena adanya aksi perlawanan heroik di Irak yang menghendaki hengkangnya Amerika. Amerika juga gelisah tentang sebuah persoalan yang lebih mendesak daripada peta jalan damai. Karenanya pembicaraan seputar peta tersebut ditinggalkannya setiap kali pasukan Amerika dan sekutu melancarkan aksi serangannya ke Irak. Di tengah peperangan yang berkecamuk, amarah sangat mudah tersulut dan tidak sedikit pun bisa memberi ketenangan hingga kembali berkobar. Yahudi memahami ketidakseriusan Amerika. Jadi ternyata Amerika pun lagi kesusahan. Start sedikit lagi ya. Jadi ada peta jalan damai sambil dia ini bagaimana? Ada perang dengan Irak. Nah, Yahudi tahu pada waktu itu. Ya. Tidak seriusnya Amerika dalam merealisir peta jalan damai. Paling tidak yang dilakukan oleh pemerintah Bush. Sebab Amerika gelisah dengan kehancuran yang dialaminya di Irak. Ternyata di Irak ini ada perlawanan. Jadi pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang Irak itu melawan Amerika. Artinya tidak semudah dia bayangkan pertama kali peperangan ini berlangsung dengan cepat. Ya. Jadi adanya perlawanan tadi. Nah, sebab Amerika gelisah dengan kehancuran yang dialaminya di Irak. Di samping adanya rencana pemilihan umum di sana, Amerika merumuskan 15 langkah preventif berkenaan dengan Irak. Sedemikian rupa sehingga langkah antisipatif tersebut sinergis dengan keharusan untuk melaksanakan peta jalan damai. Jadi akhirnya dia sesuaikan itu bagaimana peta jalan damai ini berlangsung. Di samping keadaan Irak pun harus dia tangani, ya kan? Yahudi tidak henti-hentinya melakukan aksi kriminalnya yang biadab dengan mengatasnamakan perlawanan terhadap terorisme di Palestina. Seiring dengan hal itu, pembicaraan tentang peta jalan damai terus berlangsung, kadang memuncak, kadang melemah tanpa kepastian sama sekali. Wajar saja, karena pada prinsipnya persoalan tersebut bagaikan sebuah pedang tajam untuk merealisir rencana yang dikenal dengan kita mendengar suara auman namun tidak terlihat kegeramannya. Jadi maksudnya bagaimana? Di sini ada sesuatu yang bagaimana? Mereka pun takut. Ya, ada suara auman singa tapi lemah. Ya kan? Tapi enggak kemudian terdengar sesuatu yang menakutkan, padahal dia juga ngeri-ngeri juga itu terhadap auman itu. Kenapa? Orang Irak itu melawan. Juga ngeri kalau umat Islam bagaimana? Berontak atau maju untuk kemudian melawan yang tidak setuju dengan tadi usulan Amerika ini. Nah, sedikit lagi. Amerika dibuat gundah dengan kehancuran yang diciptakan sendiri di Irak. Tujuannya sekarang adalah bagaimana menjaga keamanan pasukannya dari serangan para pejuang Irak yang ingin mengusir mereka. Karenanya Amerika meninggalkan persoalan Palestina yang secara militer berkaitan dengan kebiadaban Sharon. Yahudi pun makin biadab pada saat itu. Dan secara politis berkenaan dengan pelaksanaan peta jalan damai. Amerika paham bahwa peta jalan damai itu telah mati sejak lahirnya. Dan keadaannya terus demikian hingga langkah Sharon bisa diwujudkan dalam sebuah gebrakan pada bulan April 2004 Masehi. Apa ini? Nah, kita bahas itu depan. Ya. Jadi gitu. Ini adalah tentang bagaimana negeri kaum muslimin diapain? Diobrak-abrik oleh musuh Islam.
oleh Amerika, oleh Yahudi. Gitu. Jadi gimana ini? Kaum muslimin gak bisa ngapa-ngapain pada waktu itu. Karena memang pemimpin-pemimpinnya lemah. Walaupun ada pejuang-pejuang yang bagaimana muncul melawan Amerika, mengusir Amerika, dan semuanya merepotkan Amerika. Ya, bahkan di Palestinanya pun juga ada pejuang-pejuang yang juga merepotkan Israel. Walaupun pada saat itu bagaimana kaum muslimin betul-betul dalam kondisi yang sangat lemah. Gitu, mungkin ada pertanyaan. Ya. Bahas sedikit-sedikit kita tentang politik, aplikasi politik luar negeri. Ini ada ucapan yang kemudian harus kita perhatikan. Iya, ya. Kalau kita ulang lagi nanti bacanya silakan. Ya, nanti ada pengulangan membaca. Ya emang begini. Jadi masalah politik luar negeri ini luar biasa rumit kalau misalnya kita tidak betul-betul mencermati apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya maksud dibalik kejadian tersebut. Kira-kira ya, kalau tidak ada cukup. Ya, mudah-mudahan nanti terus kita pelajari sedikit demi sedikit tentang negeri-negeri kaum muslimin. Memang ini buku ini penuh dengan analisis. Jadi kalau membacanya satu persatu, ya mudah-mudahan ini makin memahamkan kalian untuk mengerti tentang bagaimana keadaan negeri-negeri muslim yang terjadi. Ada pertanyaan dari Ustazah mungkin? Ada? Tidak ada? Ya, cukup ya. Yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa
Gitu ya.